Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arisa Sahrial dengan NIDN 0414128603. Adapun home saya di Universitas Putra Indonesia dengan prodi Teknik Informatika. Video ini adalah video PDD UKTPT atau pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Saya mengampu mata kuliah pemrograman mobile dengan bobot 3 SKS. Di video kali ini saya akan memberikan materi tentang variabel, tipe data, array, dan deklarasi. Adapun deskripsi, capaian, dan tujuan mata kuliah tertera dalam RPS sebagai berikut. Gimana teman-teman, hari ini sehat? Alhamdulillah. Oh ya, untuk hari ini kita akan belajar tentang variabel, tipe data, array, dan deklarasi. Tetapi sebelum saya mulai, saya akan absen dulu satu-satu. Yang pertama Arya. Hadir, Pak. Hadir. Farhan. Hadir. Denis. Hadir. Hadir. Siti. Hadir. Rifki. Oh, Rifki nggak hadir ya? Cecep. Nggak hadir juga. Paris. Hadir, Pak. Samsul. Hadir. Firly. Sakit, Pak. Firly sakit. Oke, nggak apa-apa teman-teman, karena yang penting kalian mengerjakan tugas dan paham dengan materinya. Kalaupun misalkan nggak hadir ya. Oke, sebelum masuk ke materi utama, saya akan bahas dulu materi sebelumnya. Jadi saya akan tanya dulu ke kalian nih tentang sudah mengerti atau belum materi minggu lalu. Coba saya lihat. Arya, apa perbedaan dari kelas dan objek? Ya, Pak. Izin menjawab, Pak. Untuk kelas itu, Pak, merupakan sebuah blueprint atau konsep tentang bagaimana sebuah objek tersebut nanti jadinya, Pak. Dan untuk objek itu sendiri, Pak, adalah bentuk konkret, instan dari kelas, dan bisa lebih dari suatu, dan bisa lebih dari satu, dan dengan properti yang bisa berbeda-beda gitu, Pak. Oke, betul sekali pengertiannya seperti itu. Sekarang saya tanya kepada Samsul, apa perbedaan dari kelas di Java dan Kotlin? Baik, Pak, izin menjawab. Untuk Java sendiri itu mendukung fungsionalitas ekstensi yang memungkinkan penambahan fungsi baru ke tipe data tanpa perlu mengubah kelas tersebut. Sementara untuk Kotlin itu memiliki fungsionalitas ekstensi memungkinkan pengembang untuk menambahkan metode baru ke kelas yang sudah ada tanpa memodifikasinya, dan ini meninggalkan fleksibilitas kode. Oke, sebenarnya Kotlin sama Java itu hampir sama saja dalam penulisan kodenya, tapi yang berbeda itu seperti yang pernah saya jelaskan, Kotlin itu lebih singkat dan lebih fleksibel. Jadi nanti masalah bahasa yang digunakannya silahkan kalian tentukan saja apakah mau menggunakan Kotlin atau menggunakan Java. Materi yang sudah saya jelaskan minggu lalu bisa kalian pahami. Sekarang kita masuk ke materi intinya, yaitu membahas tentang variabel, konsep tipe data, operator, dan ekspresi aritmatika. Teman-teman, yang harus kalian kuasai itu yang pertama adalah variabel. Variabel adalah sebuah tempat atau lokasi dalam memori untuk menyimpan sebuah nilai.
Nah, di sini ada teknik-teknik penulisan dari suatu variabel. Yang pertama itu deklarasi variabel, tipe data, nama variabel. Teman-teman kalau misalkan belum tahu tipe data, atau saya yakin di bahasa pemrograman yang lain juga ada tipe data, itu nggak jauh beda dengan yang ada di Java. Misalkan kalau misalkan di bahasa pemrograman Visual Basic ada integer, nah kalau di Java itu hanya menuliskan int saja, int. Kalau misalkan ada string juga sama ya, penulisannya adalah string. Terus syarat yang berikutnya itu adalah setiap variabel harus diasosiasikan dengan sebuah tipe data. Jadi jangan kebalik ya, kalau misalkan penjumlahan, misalkan A plus B, itu tipe datanya cukup menggunakan integer. Tapi kalau misalkan A dibagi B, itu menggunakan integer, bukan nggak bisa ya, tapi tidak tepat. Tepatnya itu menggunakan double atau menggunakan float. Yang berikutnya lagi adalah variabel case sensitive. Terus ada variabel dimulai dengan huruf atau underscore atau tanda dolar. Jadi untuk penulisan variabel itu tidak ada spasi. Kalaupun ada, itu menggunakan underscore. Dan ini lihat yang di atasnya itu ada case sensitive, artinya kalian boleh menggunakan huruf besar, huruf kecil, dan itu mewakili dari nama variabel masing-masing. Jadi misalkan kayak gini, Fahmi, huruf kecil Fahmi dengan huruf besar Fahmi semua itu dianggap dua variabel. Ya, kenapa? Karena case sensitive. Variabel tidak mengandung spasi. Terus tidak menggunakan kata kunci. Kata kunci di sini itu seperti penamaannya tipe data. Jadi kalian tidak bisa nuliskan string spasi string, itu nggak bisa. Integer spasi float itu juga nggak bisa. Ya, jadi si nama variabel itu tidak boleh menggunakan kata kunci dari tipe data. Nah, ini ada beberapa jenis tipe data. Tipe data yang pertama itu adalah tipe data primitif. Itu seperti boolean, terus char, integer, float, double, long, short, sama byte. Nah, ini tuh tipe data yang hampir di bahasa pemrograman itu menggunakan tipe data ini. Terus ada reference, tipe data yang dibuat oleh programmer sendiri, contohnya class string, array, dan lain-lain. Yang mungkin di pertemuan kali ini array tidak akan terlalu dibahas. Nah, ini adalah tipe datanya. Ini kalau misalkan kalian tipe datanya itu bulat, artinya nggak ada koma. Ini kebagi menjadi 4, ada yang 8 bit, 16 bit, 32 bit, dan 64 bit. Dan ini tipe data pecahan, ada float dan double. Ya. Ini sebenarnya ngomongin masalah ranknya. Jadi kalau misalkan komanya sudah sangat panjang sekali, itu tidak bisa menggunakan float. Jadi harus menggunakan double. Nah, ini deklarasi variabel seperti ini. Float itu bilangan pecahan, integer, total harga, kode barang, nilai. Nah, ini tidak ada koma. Jadi kalau misalkan kalian mau menggunakan koma, pakainya yang mana? Yang float. Kalau misalkan 3,14 itu menggunakan integer atau menggunakan double atau menggunakan float? Float. Betul. Nah, kalau misalkan char dengan string itu dua-duanya itu menggunakan huruf. Tapi bedanya kalau char itu hanya satu yang digunakan. Apakah mau A, B, C, seperti penilaian mahasiswa. Kan nilai mahasiswa itu ada nilai huruf dan nilai angka. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan untuk nilai huruf, maka gunakannya itu adalah char. Ya. Terus kalau misalkan string, nama mahasiswa, misalkan seperti nama saya, Satria. Nah, ini kalau misalkan integer array. Nah, kalau array itu pakai simbol buka tutup seperti ini. Tentang operator aritmatika, yaitu operasi yang digunakan untuk suatu bilangan. Apakah itu menjumlahkan, mengurangi, mengalikan, membagi. Selanjutnya adalah operator insertion dan replacement-nya. Jadi kalian bisa menambahkan atau menggunakan pengkodingan. Kalau misalkan mau menambahkan 1 plus 1, kalian cukup tambahkan plus dan plus. Kalau misalkan mengurangi 1, misalkan kalian bisa menggunakan minus dan minus. Ya. Jadi kalau misalkan
misalkan kalian menggabungkan kedua karakter ini, plus dan plus itu bisa diartikan 1 plus 1. Tapi tergantung dari operasi di depannya. Kalau misalkan operasi di depannya 2 plus plus ya bakal jadi 4. Ya. Nah ini contohnya ada di bawah seperti ini. Nah, ini operasi relasi. Operasi relasi digunakan untuk membandingkan angka pertama atau operasi pertama dengan operasi kedua. Misalkan operasi pertama lebih besar dari operasi kedua. Operasi pertama lebih besar sama dengan dari operasi kedua. Nah, Fahmi, saya pengen nanya nih ke Fahmi. Kalau misalkan lebih besar dari 10, itu angka dimulai dari berapa? Dari 11, betul. Jadi kalau misalkan ada penghitungan nilai mahasiswa, misalkan nilai lebih besar dari 60 sama dengan nilainya C. Artinya kalau misalkan mahasiswa tersebut nilainya 60, maka dia tidak nilainya C. Kenapa? Karena nilai C itu dimulai dari 61. Ya. Nilai lebih besar dari 60. Artinya nilai 60 tidak masuk. Nanti mungkin lebih jelasnya kita akan praktik langsung di pemrograman Java. Terus ada lebih kecil sama dengan, terus sama dengan, jadi OP1 atau operasi 1 sama dengan operasi 2. Misalkan A sama dengan B, 4 sama dengan 4. Ya. Nah ini, tanda ini mungkin gak jelas, tapi ini artinya tidak sama dengan. Tidak sama dengan. Jadi kalau tidak sama dengan itu kan, kalau di matematikanya itu sama dengan tapi coret. Nah, sedangkan di operasinya di komputer itu tidak ada simbol seperti itu. Jadinya ada tanda seru dan sama dengan. Ya. Jadi ada perbedaan di penulisan di buku dengan, di penulisan di matematikanya dengan di karakter di komputernya. Ini operator logika ada dan atau not, ya, jadi tidak ada keduanya. Biasanya sih digunakan untuk fase 2. Ini contoh penggunaan tipe data. Ya. Contoh penggunaan tipe data ada seperti ini. String status. Nah ini status ini case sensitif. Ya, case sensitif. Jadi kalau misalkan kalian tuliskan string status semuanya kapital, berarti dianggapnya 2 variabel. Ya, ini kan statusnya kecil semua ya. Nah kalau misalkan kalian tuliskan di depannya S besar, terus status ininya adalah kecil, itu dianggapnya 2 variabel. Jadi case sensitif. Integer grade 80 status sama dengan grade lebih besar dari 60. Ya, lebih besar sama dengan 60. Artinya mahasiswa yang mendapatkan nilai 60 dia lulus atau tidak? Lulus. Kalau misalkan 59? Tidak. Tetapi kasus ini akan berbeda apabila lebih besar sama dengannya dihapus. Kalau misalkan dia nilainya 60, dia lulus atau tidak? Tidak. Ya, kalau misalkan dia dapat 60. Jadi karakter ini sangat berpengaruh ya untuk operasi matematika. Itu kalau misalkan di run seperti ini kan. Jadi grade lebih besar sama dengan 60 lulus, jika di bawah 60 gagal. Ya. Teman-teman, sebelum saya kasih tugas ada yang ditanyakan dulu? Ada yang mau bertanya? Atau sudah paham semua? Oke, karena tidak ada yang mau bertanya, sekarang saya akan memberikan tugas harus diselesaikan hari ini. Ataupun nanti dikirimkan ke email saya. Tugasnya itu adalah buatlah input data nilai mahasiswa dengan ketentuan data diri mahasiswa, data fakultas, jurusan dan semester, nilai. Usah bro. Teman-teman, jika tidak ada yang ditanyakan, saya akan memberikan tugas. Tugas ini boleh kalian kerjakan di sini. Yang pertama itu tugasnya kalian harus menyesuaikan
data diri mahasiswa ini dengan tipe data yang harus kalian gunakan. Misalkan umur menggunakan string apa menggunakan integer? String ya. Kalau misalkan status kelamin? Status kelamin? Bikin string. Tuh. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, saya akan memberikan tugas untuk membuat suatu inputan data mahasiswa. Nah, tugas kalian ini itu adalah menentukan variabel dengan tipe datanya. Misalkan nama mahasiswa itu menggunakan string atau integer. String. Kalau umur? Integer. Jenis kelamin? String. Tapi kalau misalkan jenis kelaminnya L atau P, itu tipe datanya apa? Char. Betul sekali, char ya. Nah, untuk nilai huruf A sampai E? Char. Nilai angka? Integer. Nah, ini nanti kalian buatkan inputannya, terus sama operasi aritmatikanya harus kalian selesaikan. Nanti silakan kalian tentukan ini tipe datanya apa untuk variabel ini, tipe data ini untuk variabel ini itu apa. Paham semuanya? Paham. Oke, kalau misalkan sudah paham, silahkan dikerjakan. Dan kalau bisa codingannya itu sangat rapi ya, terstruktur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.